Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 7, Kelompok 2, Subkelompok 3 akan menjelaskan mengenai role model yang menerapkan nilai berakhlak. Role model yang kami pilih yaitu Bapak B.J. Habibie. Anggota kelompok kami yaitu 1. Deli Putri Utami AMD, 2. Akbar Tanjung AMAK, 3. Jud Faradila AMDFA, 4. Reni Suhestina. Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab kita sebut B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardoyo. Habibie yang menikah dengan Asri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. B.J. Habibie merupakan sosok akademisi, ramah, tangguh, tanggung jawab, dan menginspirasi banyak orang. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari beliau. Di antaranya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Selama pengabdian Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, beliau memberikan kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan adanya kebebasan pers. Selain itu, beliau berhasil menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi di Indonesia. Akuntabel. Pada era pemerintahannya yang singkat, Bapak B.J. Habibie, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang penting Undang-Undang Otonomi Daerah. Beliau juga mampu menurunkan nilai mata uang rupiah dari Rp15.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp10.000 per dolar Amerika Serikat. Kompeten. B.J. Habibie merupakan tokoh yang dijuluki Bapak Teknologi Indonesia karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kehausan akan ilmu pengetahuan dan teknologi membuatnya tiada henti untuk belajar. Terbukti dengan kegigihannya, beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga S3 dengan luar biasa baik dan memiliki gelar doktor dengan predikat summa cum laude pada tahun 1965. Dan berkat jasanya selain menerima penghargaan nasional dan internasional, beliau juga membuat pesawat pertama buatan Indonesia yang diberi nama N250 Gatot-Kaca pada tahun 1990, yang mana pada saat itu beliau juga dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Harmonis. Bapak B.J. Habibie sangat menghargai perbedaan, baik agama maupun budaya. Beliau tidak pernah ragu untuk bergaul dengan orang yang berbeda suku, agama, dan ras. Beliau merupakan sosok yang sangat toleransi. Terbukti, di era pemerintahannya, beliau menerbitkan aturan menghapuskan diskriminasi bagi masyarakat minoritas, yaitu ras Tionghoa, sehingga mereka bisa merayakan Imlek secara bebas, serta menerbitkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 yang menghapuskan istilah pribumi dan non-pribumi. Loyal. B.J. Habibie sangat dipandang dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi internasional, bahkan pada tahun 1976. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur pada perusahaan pesawat terbang di Jerman.
Namun, ketika mendapat panggilan dari Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air dengan alasan ingin memberikan segala ilmu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beliau juga pernah ditawari untuk menyandang status warga negara kehormatan oleh Jerman, tapi beliau menolaknya. Adaptif. B.J. Habibie dikenal internasional dengan nama Mr. Krab. Hal ini berkat teori yang dicetuskan oleh beliau yang dilengkapi dengan perhitungan matematis mengenai rambatan titik-titik kerusakan pada pesawat. Berkat beliau, perjalanan pesawat di dunia internasional lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan. Kemudian Habibienomics adalah salah satu cara yang dilakukan beliau agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat, yaitu dengan cara menggenjot sistem industri supaya memiliki nilai tambah. Kolaboratif. Bapak B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur perusahaan dari Spanyol yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir tahun 1983. Sosok Bapak B.J. Habibie tidak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu N250 Gatotkaca pada tahun 1995. Beliau juga pernah bekerja sama dengan IMF untuk memulihkan krisis ekonomi Indonesia. Demikianlah video paparan mengenai nilai-nilai berakhlak yang diteladani Bapak B.J. Habibie. Teruslah belajar bisa dari mana saja, termasuk menambah nilai-nilai positif dari tokoh yang berjasa. Seperti kata Bapak Habibie, jadilah pribadi yang siap menghadapi tantangan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.